Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Malik Ramadhani. Saya berasal dari jurusan Prodi Administrasi Niaga kelas A1 semester 3 dengan nomor NPM 193521014. Di sini saya akan membahas materi tentang pengertian biaya tenaga kerja, pengertian biaya bahan baku, dan pengertian biaya overhead pabrik. Oke, kita lanjut. Apa sih itu biaya tenaga kerja? Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan, atau bisa disebut dengan istilah upah ataupun gaji ya teman-teman. Jadi biaya tenaga kerja itu merupakan gaji untuk para karyawan ya atas kontribusi tenaga dan waktunya untuk perusahaan. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja. Terus apa aja sih komponen biaya tenaga kerja? Biaya komponen tenaga kerja terdiri dari biaya rekrut karyawan. Kenapa biaya rekrut karyawan termasuk komponen biaya tenaga kerja? Karena perusahaan membuka iklan tentang informasi lowongan kerja juga memerlukan biaya teman-teman ya, baik itu biaya media cetak, biaya media sosial, ataupun biaya internet ya, dan itu pun termasuk dalam komponen biaya tenaga kerja bagian rekrut karyawan. Terus yang kedua ada upah karyawan. Nah, ini dia ya, upah karyawan itu sama dengan pengertian biaya tenaga kerja tadi, yaitu kontribusi perusahaan untuk para karyawan yang telah memberikan waktu dan tenaganya di perusahaan tersebut. Itu yang disebut dengan upah karyawan. Dan yang ketiga ada kesejahteraan karyawan. Yang dimaksudkan dari kesejahteraan karyawan ini adalah perusahaan memberikan bonus gaji untuk karyawannya, dan termasuk memberikan gaji tunjangan ya teman-teman ya. Dan itu semua untuk demi mensejahterakan karyawan agar karyawan tersebut lebih efektif lagi dalam bekerja teman-teman. Dan pemberian cuti pun juga termasuk adalah kesejahteraan karyawan ya teman-teman ya. Dan yang terakhir ada kewajiban perusahaan terkait karyawan. Jadi kewajiban perusahaan ini memberikan alat perlindungan diri atau disebut dengan APD dengan lengkap dan bagus ya teman-teman ya. Dan yang kedua contohnya memberikan pelatihan kepada karyawan agar karyawan tersebut lebih efektif dan lebih berhati-hati dalam memproduksi barang tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya, komponen biaya tenaga kerja. Oke, next kita ke materi selanjutnya, yaitu biaya tenaga kerja dalam hubungan dengan produksi dibedakan menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Apa sih itu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung? Biaya tenaga kerja langsung adalah pemberian upah ataupun gaji terhadap karyawan yang langsung pada inti produksinya, yaitu sebagai bagian teknisi. Nah, itu karyawan yang langsung berkaitan erat dengan bagian produksi. Nah, itu disebut dengan biaya tenaga kerja langsung. Dan yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Ini dimasukkan biaya tenaga kerja tidak langsung adalah pemberian upah kepada karyawan yang tidak terlalu erat dengan proses produksi, teman-teman. Seperti bagian pemasaran, bagian marketing, bagian OB, bagian front office, ataupun asisten manajer ya teman-teman ya. Seperti itu biaya tenaga kerja tidak langsung. Oke, kita next lagi. Apa sih itu biaya bahan baku? Biaya bahan baku adalah suatu biaya yang ditanggung atau dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku yang digunakan proses produksi. Itulah yang dimaksud dengan biaya bahan baku. Jadi biaya bahan baku itu ada pembelian bahan untuk memproses suatu barang. Yang kita tuh membeli bahan baku itu disebut dengan biaya ya teman-teman ya. Karena kita kalau membeli bahan baku memerlukan biaya teman-teman. Seperti itulah contoh sederhana dari biaya bahan baku. Perlu diketahui bahwa harga pokok bahan baku ini terdiri dari 3 jenis teman-teman. Yang pertama adalah harga beli. Tentunya juga ya, ini juga harus ada di biaya bahan baku, harga beli. Jadi kita tuh membeli barang dari penjual untuk
kita diolah dan kemudian dijual kembali, seperti itu teman-teman. Dan yang kedua adalah biaya angkut. Biaya angkut itu adalah biaya transportasi dari pabrik ke menuju tempat bahan bakunya teman-teman. Nah itu juga memerlukan biaya ya, tidak mungkin dong dari pabrik ke tempat bahan baku tidak memerlukan biaya ya, pasti kan memerlukan biaya. Contohnya seperti biaya transportasi ya teman-teman ya, ataupun uang bensin ini ya uang bensin untuk pergi ke tempat bahan bakunya, dan berbagai biaya lainnya yang dikeluarkan dalam mempersiapkan bahan baku untuk siap digunakan dalam proses produksi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, next. Berbagai biaya lainnya yang pada umumnya ikut dalam perhitungan sebagai biaya bahan baku selain harga beli dan biaya angkut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya pesan. Nah, biaya pesan ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku. Nah, itu dia yang disebut dengan biaya pesan. Yang kedua adalah biaya penerimaan. Biaya penerimaan itu termasuk adalah biaya pengirimannya teman-teman ya. Jadi perusahaan menelpon ke penjual bahan baku ini, dan penjual bahan baku ini mengantarkan ke perusahaan tersebut dengan transportasi, maka si perusahaan tersebut itu harus membayar ongkos kirimnya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan biaya penerimaan. Yang ketiga adalah biaya asuransi teman-teman. Jadi perusahaan itu wajib jika membeli bahan baku harus disertakan dengan asuransi. Karena jika terjadi bahan baku tersebut atau meledak ataupun hilang, maka itu bisa diganti dengan yang baru teman-teman, karena ada garansi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah biaya pergudangan. Jadi biaya pergudangan ini adalah biaya perawatan teman-teman. Jadi perusahaan ini membeli bahan baku sebanyak mungkin untuk persediaan stok teman-teman. Jadi stok ini harus dijaga dan dirawat dengan sebaik mungkin teman-teman, biar tidak hilang, biar tidak membusuk dan tidak meledak teman-teman. Jadi harus di stok dan dirawat dengan baik. Itulah dimaksud dengan biaya pergudangan. Oke, next. Apa itu biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa teman-teman. Jadi ini adalah biaya yang di luar biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku teman-teman. Jadi overhead pabrik ini mempunyai pengertian sendiri seperti itu ya. Jenis biaya kita langsung masuk ke jenis biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Jadi jenis biaya overhead pabrik ini ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama adalah biaya overhead pabrik menurut sifatnya, dan yang kedua adalah jenis biaya overhead pabrik menurut perilakunya. Baiklah, kita akan bahas yang pertama dulu. Biaya bahan tidak langsung. Jadi biaya bahan tidak langsung ini merupakan biaya bahan yang tidak terlalu berkaitan erat dengan proses produksi teman-teman, seperti itu ya. Misalkan seperti ini teman-teman, adalah pembelian biaya peralatan kebersihan, seperti itu. Terus yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Jadi itu pemberian gaji ataupun upah terhadap karyawan yang tidak berkaitan erat dengan proses produksi. Contohnya office boy ataupun security, seperti itu ya teman-teman ya. Langsung saja kita bahas yang nomor 2 adalah jenis biaya overhead pabrik menurut perilakunya. Biaya overhead pabrik variabel maksudnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh pabrik dengan mengikuti volume produksi. Misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Jika volume produksinya menurun, maka biaya produksinya pun juga tetap menurun. Jika volume produksinya naik, maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan juga ikut naik. Dan yang kedua adalah biaya overhead pabrik tetap. Jadi seperti ini teman-teman, jika volume produksinya naik, maka harga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barangnya adalah tetap dan tidak naik teman-teman, seperti itu. Walaupun walaupun volumenya turun, maka harganya pun
juga tetap stabil ya teman-teman ya, tidak naik ataupun tidak turun. Sebagai pelengkapnya saya sampaikan tabelnya. Nah, seperti ini teman-teman ya, biaya overhead pabrik variabel. Jika volume produksi naik, maka biayanya juga naik. Nah, dan jika overhead pabrik tetap, walaupun volume produksi naik nih, volume produksi naik teman-teman, volume produksi naik, maka biayanya juga tetap teman-teman stabil gitu. Dan biaya overhead pabrik tetap seperti ini ya teman-teman ya. Volume produksinya naik, maka harga biaya tetapnya juga nggak bakalan naik ya teman-teman ya, dia bakalan stabil. Contohnya seperti ini. Anggap aja garis yang saya bikin ini adalah biaya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jika volume produksi naik ya, naik ke atas seperti ini, maka biaya dari perusahaan tersebut nggak bakalan naik juga teman-teman. Dia bakalan tetap di tengah-tengah ya, ataupun stabil seperti itu. Jika misalkan ya, saya kasih contoh lagi, jika volume produksinya turun, maka biaya ini juga nggak bakalan naik teman-teman, nggak bakalan naik, dia bakal tetap di sini ya. Seperti ini contohnya nih ya, yang garis yang saya bikin, misalkan turun ya, biaya ininya turun nih. Bentar ya teman-teman, saya bikin dulu garisnya. Nah, seperti ini, volumenya turun, maka biaya overhead pabriknya tetap di tengah-tengah ya teman-teman ya, dia nggak naik dan nggak turun. Seperti itu contoh kurang lebih dari biaya overhead pabrik menurut perilakunya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita next lagi. Sudah, saya scroll ke bawah. Oh, ternyata sudah nggak ada. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman atas perhatiannya, dan jika ada yang belum mengerti ataupun masih kurang paham, silahkan ya hubungi saya lagi nanti ataupun diskusi teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.